majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di subuh ini, di hari Jumat yang mudah-mudahan hari yang diberkahi, kemudian di hari yang insyaallah para tamu-tamu Allah, para jemaah haji sedang atau akan menuju ke Arafah. Akan, Pak, belum lagi. Insyaallah mereka masih tidur sekarang.
Iya. Baru sekarang jam 2. Belum siap-siap juga. Baru jam 2 malam. Ya, baru jam 2 malam. InsyaAllah 4 jam lagi. Atau 2 jam lagi lah Pak ya. 2 jam setengah lagi mungkin akan melaksanakan sholat subuh. Tapi sekarang insyaAllah masih tidur. Karena memang disunahkan malam itu tidur. Karena hari ini berat. Sehari sebelumnya mabit di Muzdalifah di Mina, Masya Allah, untuk persiapkan perbekalan air minum, kemudian malam itu istirahat. Sebab puncaknya haji itu kata Nabi, al-hajju Arafah, dan sebaik-baik doa hari Arafah. Nabi sejak zawal, sejak selesai solat zuhur dan asar jamak dan qasar takdim, beliau berdoa sampai terbenam matahari. Jadi jangan terpaku dengan buku panduannya, karena sebagian selesai buku panduan balik seperti cerita kedai lagi. Allah musta'an. Memang ada maksudnya bagus untuk dibukukan ini doa di padang Arafah, selesai tidak doa lagi Pak, dah habis katanya. Kadang-kadang berlomba pula siapa yang paling cepat. Nabi SAW berdoa dari sejak zawal sampai terbenam matahari. Tak letihnya Nabi berdoa alaihi salatu wassalam. Nah, semoga Allah SWT berikan taufik kepada para jemaah semuanya untuk hari ini memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian besok malam ya, karena sudah letih hari Arafah kan, maka beri pula amalan ringan, tidur di Muzdalifah. Ngapain? Ya tidur, istirahat. Ya sebenarnya kalau jemaah haji kita kan enggak disuruh pergi tidur ke Mina malam ini, mereka enggak mau, tidurnya di Arafah. Nah, cuma pagi-pagi ini kadang pagi-pagi Arafah itu kan mereka sudah malam di Arafah tuh. Kadang-kadang sibuk sana kemari sampai menjelang wukuf loyo. Habis lepas wukuf istirahat. Makanya kalau siapa naik haji besok, enggak usah jalan-jalan pagi itu. Kalau nak orang tidur, kita tidurlah pagi itu istirahat misalnya. Ya. Lalu nanti setelah wukuf fresh. Tapi kan tidak mungkin lah kita tidur kan, tidur sepanjang hari tidak mungkin. Istilahnya bersiaplah, terapkan tenaga untuk ini. Kemudian Muzdalifah tidak banyak juga amalan. Selesai salat maghrib, isya jamaah takhir dan qasar. Habis itu Nabi SAW menundahkan untuk tidur sampai subuh atau menjelang subuh. Ada yang diriwayatkan witir, salat witir, karena Nabi SAW tak tinggalkan witir sekalipun dalam keadaan musafir. Nah, jadi rehat lagi Pak. Ini rehat yang berpahala. Nah, sebab apa? Sebab hari tanggal 10 itu atau setelah subuh Nabi juga berdoa pula di Masjidil Haram sampai menjelang syuruk, sampai menjelang. Ya, setelah terang di ufuk timur beliau baru berangkat menuju, lupa lagi. Dah lama ndak haji Bapak namanya. Dah lama. Daftar sekarang lama lagi baru dapat. Ya subhanallah. Semoga Allah mudahkan. Nah, kasihan nih kalau yang seperti ini kita sia-siakan. Kasihan kalau sia-siakan berdoa sampai itu. Sebab hari nahar tanggal 10 itu berat lagi. Melontar jumrah, apa lagi? Jumrah akabah itu? Tawaf ifadah kalau siapa yang mampu. Dan sa'i, Masya Allah, jazakallah khair. Berat tak? Berat. Maka malam itu Allah SWT jadikan amalan kita ringan. Jadi subhanallah, Allah sudah atur kalau ikuti jalur, insya Allah
insya Allah mabrur. Tapi kalau tak ikut jalur, itulah. Sebab kalau disuruh istirahat malam itu, sibuk kumpulkan batu untuk sebanyak-banyaknya, untuk bawa pulang pula sebagian. Allah musta'an. Kan disuruh 7 aja di situ. Lepas itu istirahat. Karena hari nahar itu harinya hari berat. Karena disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari haji yang besar. Ya. Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Katanya kalau Jumat wukuf itu namanya haji akbar. Enggak, seluruh haji akbar. Jumat tak Jumat adalah akbar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bila Jumatnya wukuf itu haji akbar. Ala kulihan, ini tidak masalah bagi kita. Nak dinamakan haji akbar seluruhnya atau sebagian itu tak ada masalah. Yang penting haji itu di mata kita akbar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini kita juga termasuk yang mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan doa mereka untuk kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak pula bertanya, kapan puasa Arafah? Gimana kapan puasa? Puasa hari ini kan? Alhamdulillah. Besok sehari raya. Oh di Mekah, di sini enggak. Berarti kita besok puasa lagi. Tapi ada yang bilang haram, Pak. Kalau Pak puasa hari ini, besok haram puasa. Enggak. Apa? Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya enggak tahu kenapa dikatakan haram. Karena bagi yang hari raya Ahad, besok baru tanggal 9. Enggak ada yang mengharamkan puasa tanggal 9. Hari ini masih tanggal 8. Jika tidak ada yang mengharamkan puasa tanggal 8. Ala kulli hal. Memang kalau sudah keluar jalur pasti kita tidak teratur lagi. Sudah keluar jalur kita tidak teratur. Mudah-mudahan patokan kita jelas dari Nabi SAW. Lihat hilal. Tidak terlihat, sempurnakan ini. Lalu ada desas-desus, yang nama desas-desus tidak usah dengar. Tidak selesai dunia ini. Nabi saja didesas-desuskan orang. Kalau sempat di masa Nabi ada medsos atau sosmed, azab Nabi. Azab Nabi. Itu yang azab Nabi tidak boleh hari itu. Mungkin sebagian besar orang akan menjadi buzzernya. Apa namanya? Akan bazar yang akan memusuhi Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi alhamdulillah, untung enggak ada waktu itu. Kalau enggak kita kena fitnah medsos pula. Tuh tengok tuh, Nabi itu dibilang orang enggak benar, dia katanya dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh dunsananya, kerabat. Dia enggak. Ya. Sekarang kan orang banyak menjadikan itu sebagai alasan bahwa bila dakwah itu dimusuhi oleh kerabat berarti dakwanya tidak benar. Ini kan cara jahiliyah ini, dakwah sepertinya cara jahiliyah. Jahiliyah dulu gitu. Tuh lihat, pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab menjadi alasan terbesar bagi orang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tuh pamannya tidak mau. Pamannya tak mau ikut, bahkan nantang dia. Kalau betul dia, tuh Abu Talib yang sayang ke dia pun tidak masuk ikut. Dikiranya bahwa itu alasan kebenaran itu. Kebenaran bukan diukur dengan paman, bukan dengan tuacu, bukan dengan atuk, bukan dengan nenek, tidak. Tapi adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ngaji risalah atau ngaji hari Arafah ni? Risalah je lah ya. Baik. Kan dah selesai itu kan? Baik. Kembali kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wariqi sadaqah. Imam Asy-Syafi'i mulai dengan jumalul fara'id, yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah secara jumlah, secara garis besar. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan itu. Sudah mulai kemarin dari salat. Dah sampai kita ke salat, dari salat wajib, salat
orang yang mukim, musafir, dalam keadaan khauf, salat sunat, kapan ada kiblat, kapan boleh tidak menghadap kiblat. Sudah selesai. Itu semuanya Rasulullah SAW memperincikannya sebagai bukti bahwasanya tidak mungkin kita lepas dari sunnah Nabi SAW. Ya, tak mungkin lepas dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini Imam Syafi'i merumuskan ini, ya, kalau di zaman sebelum beliau, di zaman as-salaf, orang kan kalau Nabi bilang ya manut aja, kemudian mulai ada pemikiran-pemikiran seperti pemikiran orang hari ini juga. Jadi setelah Nabi wafat, ada pemikiran seperti pemikiran sesat juga hari ini, bahwa apa yang dikatakan Nabi itu udah habis masanya. Oke, itu sebab Nabi itu juga tak lepas dari tradisi dan budaya serta kearifan lokal. Jadi khusus di masa beliau, kita bukan tidak beriman pada Nabi katanya. Tidak, cuman harus dipahami sebuah hadis itu menurut culture-nya. Bahasa kamu apa culture-nya? Menurut budayanya. Jadi harus di zaman Nabi itu yang sesuai. Jadi kita sami'na wa ata'na katanya, bahwa itu betul di zaman Nabi. Kalau zaman kita, ya zaman kita orang sudah maju, makanya kalau sholat cukup heling saja. Sholat juga namanya. Karena apa? Substansi. Nah, masuk lagi substansi dari esensi. Nah, substansi, esensi dari sholat itu adalah zikrullah. Mengingat Allah. Zikrullah bukanlah diartikan dengan zikir seperti zaman Nabi pula. Tidak. Zikir itu kan lapang. Asal ingat sama Allah, dan zikir namanya. Cara juga dengan asal sudah selawat pada Nabi, dah selawat namanya. Akhirnya banyak lagi model-model salawat. Gitu aja kok dibatasi. Zaman Nabi ini salawat yang pas. Zaman kita ini pun salawat yang pas. Di zaman Nabi kan tidak ada rap katanya. Sekarang ada salawat rap. Tahu antum rap? Untuk antum tidak tahu? Hah? Rebana, bukan rebana. Mungkin rebana. Saya tidak tahu juga memang. Antum tafsirnya rebana. Baik, oke lah. Ya, jadi ada koplo tahu? Nggak tahu? Apa itu? Kelompok. Hah? Masuk dangdut rupanya. Astagfirullah, saya salah sebut saya. Nah, ada pula salawat yang didangdutkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini gara-gara kaidah asal baik. Asal baik pasti terima Allah SWT. Dari mulai di situ, karena sesuainya itu zaman Nabi. Betul, ada hal-hal yang khusus sesuai zaman Nabi SAW. Tetapi semuanya dalam koridor syariat. Orang pergi haji dulu pakai onta, karena memang itu yang ada sesuainya. Sekarang nak pakai onta lagi? Hah? Orang dah usai haji kita baru sampai nanti. Kemudian tidak ada lagi SIM naik onta. Andainya bapak nanti pergi nih onta, tidak ada SIM-nya, tidak boleh masuk kendaraannya. Akhirnya ditinggal lagi. Sekarang zamannya naik pesawat. Pesawat, sepeda pun boleh ya. Sepeda, tapi antum 6 bulan berangkatnya. 6 bulan, 7 bulan siapnya. Ma'asyur kiram dirahmatillah. Jadi itu buktinya hadis Nabi tidak bisa ditinggalkan dalam segala ibadah dan tindakan kita. Jadi datanglah Imam Syafi'i menjelaskan, ya, untuk menepis subuhat-subuhat ahlur ra'yi ini, para pengikut hawa ini. Jadi kalau ada sekarang orang bilang seperti itu barang basi sebenarnya. Barang basi. Bagi yang ngaji paham itu. Makanya datang Imam Syafi'i menjelaskan keedah-keedah ini sehingga umat kembali kuat. Sudah mulai banyak yang terpengaruh. Logis. Jadi alasan filosofisnya ada, alasan akademisnya ada. Nah, dan itu sepanjang zaman akan ada alasan-alasan itu dibuatkan.
Maka Imam Syafi'i rahimahullah menghidupkan ilmu ini, bahwasanya ada yang dijelaskan secara global dalam Al-Quran, lalu datang Nabi SAW memberi penjelasan detailnya. Nah ini yang diikuti. Sehingga sehingga Imam Syafi'i rahimahullah disebutlah waktu itu sebagai Nasiru al-Hadis. Nasiru al-Hadis, sebagai pembela hadis. Sebab orang sudah mulai nak meninggalkan hadis, walaupun dia nak pakai juga gelar ahli hadis. Sama, orang meninggalkan sunnah tapi nak pakai gelar ahlu sunnah. Bahkan orang nak meninggalkan Islam, dia nak meninggalkan Islam tapi tidak mau melepas dirinya sebagai Islam. Karena apa? Pakaian itu menjadi pelindung baginya. Dia masih Muslim. Masih Muslim. Apalagi di saat-saat orang Islam dalam kondisi yang sangat lemah. Maka datang Imam Syafi'i menjelaskan ini. Dan kita datang pula untuk kembali menghidupkan ilmu Imam Syafi'i ini. Karena kita memang menghadapi fitnah seperti yang terjadi dengan masa Imam Syafi'i rahimahullah. Dulu orang dengan logika-logika itu, dengan retorika-retorika itu, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Terjadilah ikhtilaf yang tak berujung di kalangan umat. Maka Pak ulama pun lahir. Allah berikan kepada kita ulama-ulama yang menjelaskan kepada umat. Ini yang sesungguhnya. Amanah yang mau ngaji, sadar. Tapi yang mana ngintip-ngintip kaji, kan ada yang ngintip kaji. Mudah-mudahan nanti terpeleset lidah ustaz. Ya, dia harapnya doanya, ya Allah terpeleset dah lidahnya nanti. Sehingga ditangkap kalimat itu lalu diviralkan, ya kan? Diviralkan, coba lihat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Orang yang mengaji akan kembali kuat. Tapi kadang-kadang yang ngintip pun kadang-kadang terpeleset juga. Akhirnya dia ikut ikut ngaji. Awalnya ngintip memang. Tapi setelah itu rupanya tidak terpeleset-peleset ustaznya. Akhirnya dia yang ikut ngaji. Udah capek cari terpelesetnya, tidak peleset-peleset juga. Akhirnya alhamdulillah Allah masukkan hidayah ke hati. Dari zaman dulu juga ada. Dari zaman dulu, zaman Nabi sendiri. Ada yang ditugaskan ngintip-ngintip kaji. Lalu setelah ngaji, dengar Nabi SAW, ternyata tak seperti yang difitnahkan. Karena beda seperti kata Syekh kemarin, man yasma'u minka wa man yasma'u anka. Orang yang dengar berita tentangmu dengan yang mendengar langsung darimu. Begitu Pak. Kalau dengar berita orang, itu syaitan itu katanya. Yang Allah berikan apa? Yang Allah berikan taufik kepadanya, dia teliti. Lama dia teliti, rupanya yang bilang syaitan itu, syaitan yang sesungguhnya. Itu yang bilang, yang syaitan itu sebenarnya yang membilang syaitan itu. Ya kan, iblis kan juga gitu dulu bilangnya. Bilang sama Adam apa katanya? Saya ini penasehat. Saya ini bagi kalian menasihati. Allah bilang jangan dekat. Setan bilang, tahu enggak kalian rahasianya? Itu masuk lagi. Mendengar itu terpengaruh juga Adam. Saya lebih tahu tentang itu. Kalian kan belum diciptakan waktu itu. Kan itu? Saya lebih tahu, kalian enggak tahu. Akhirnya ditinggalkan yang jelas, ambil yang tidak jelas tadi. Sehingga dibilanglah Adam yang tidak jelas. Pada iblis yang tidak jelas. Allah musta'an. Jelas bahwa itu semuanya masa. Makanya orang-orang yang mengaji dengan Imam Syafi'i, paham akhirnya. Paham kembali. Bahwasanya kita tidak mungkin meninggalkan sunnah Nabi. Bila kita tinggalkan, beresiko besar.
urusan umat ini akan subhanallah terjadi perselisihan. Sekarang contoh, secara ilmiah kita akan mengakui betapa hebatnya orang bisa menentukan tanggal dari hari ini sampai 20 tahun mendatang. Iya kan? Ya, saya sudah belajar dulu, sekarang lupa lagi. Iya, bisa mencari Bapak tanggalnya lahir tanggal berapa, Masehi, tapi tidak tahu hijriahnya. Datang ke saya terima jasanya. Iya, menghitung, mencari tanggal. Sekarang Pak gampang, Pak Google aja kan. Nah, dulu bisa kita hitung. Sekarang udah lupa lagi saya rumusnya. Lama tidak dipakai. Ini diantara ilmu yang tidak diamalkan. Kalau ilmu tak dapat cepat lupa. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hebat mereka bisa menentukan itu. Cuman apakah semua yang hebat jadi patokan dalam agama? Ya tidak. Ketika kita memaksakan juga bahwa ini masih masuk dalam penentuan, walaupun masuk yang jelas yang namanya sesuatu yang baru, pasti kebijakan orang menyikapinya tidak sama. Kalau saya bilang, keluar dari jalur utama, kebijakan pasti tidak sama. Ini dibuatkan oleh negara misalnya undang-undang, peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan bidang sosial ekonomi misalnya. Jelas? Lalu ini aturannya begini. Lalu ada yang bikin kebijakan. Oke? Kebijakan. Sama kebijakan. Setiap orang sama kebijakannya? Tidak sama. Ada yang kebijakannya menguntungkan, ada yang kebijakannya memusingkan. Ada kebijakan menguntungkan, ada kebijakan memusingkan. Ini tanpa maksud mengkritik ini, tapi saya tidak suka memang. Iya. Sekarang besok beli apa lagi? Beli bahan bakar. Harus pakai aplikasi ya, aplikasi. Ini kebijakan menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Repot. Sebenarnya nilai kita di sisi Allah mungkin turun sehingga harga barang naik. Pokoknya semua kesulitan itu datang dari hasil kita sendiri, prestasi kita. Makanya kepada umat Islam secara khusus untuk menaikkan, men-upgrade nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kesulitan demi kesulitan, kita akan diberikan orang-orang yang sentiasa membuat kita susah. Apa sebab? Kita sendiri nyusahin diri kita. Allah berikan yang jelas, kita cari yang susah-susah. Kita pilih-pilih. Jelas petunjuk Nabi SAW. Tidaklah nanti kaum muslimin, para pemimpinnya, ulamanya memilih dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini diambil, ini tidak. Diambil, yang sesuai diambil tidak. Kecuali nanti Allah berikan orang-orang yang tidak. Yang orang-orang yang sentiasa membuat mereka kesulitan. Karena kita sendiri cari jalan yang sulit. Jalan yang mudah, jelas, terang benderang. Makanya kepada kita, kenapa kita dakwakan terus untuk ikut Nabi? Karena Nabi menghadapi lebih dahsyat dari yang kita hadapi. Yang dihadapinya orang yang terang-terangan memeranginya. Dalam semua lini. Kalau kita kan menghadapi orang-orang Islam kan, orang Islam yang terpengaruh oleh subuhat kan, ya. Kalau masuk kaji sebenarnya mereka mudah kembali. Cuman kaji tidak sampai itu aja masalahnya. Awak tidak sampai ke situ, mereka tidak mau pula datang ke pengajian itu. Itu aja masalahnya. Makanya semakin banyak yang ngaji, berinteraksi dengan tidak ngaji, lalu dia ajak ngaji, insya Allah akan lahir orang-orang yang pengambil kebijakan yang ngaji. Subhanallah. Kita sudah lihat sendiri orang yang ngaji lalu diberikan kekuasaan, diberikan tongkat komando, dia akan bawa manfaat bagi bawahannya. Bawahannya yang selama ini tidak pernah mendekati masjid misalnya, selalu dibawa ke masjid.
Yang bawahnya selama ini antipati dengan yang namanya pengajian. Akhirnya dia bawa dekat dengan pengajian. Ternyata dari mereka kita dengar langsung nikmat ngaji itu daripada tidak ngaji. Tapi kalau dapat yang tidak, ya tadilah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Baiklah kaum muslimin. Kalau lama sekali mukaddimahnya. Nah, ya karena Imam Syafi'i rahimahullah itu targetnya. Karena beliau menghadapi ahlul ahwa wa ahlu al-bidah minal mu'tazilah wal mutakallimin yang memisah atau yang mengalihkan umat dari mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara total maupun secara parsial. Total ya jelas seperti orang Mu'tazilah misalnya. Totalitas meninggalkan sunnah Nabi SAW dan khususnya dalam bab akidah. Bahkan dalam masalah ibadah pun mereka seperti tadi. Tidak mestinya seperti di zaman Nabi SAW. Sebab zaman Nabi zaman onta. Kita di zaman syahwat. Zaman Nabi itu zaman kuda makan, apa katanya? Makan besi. Gitu ya? Coba ulang lagi bahasanya. Kuda makan, sekarang kalau kuda makan roti. Kalau dulu kuda makan besi. Oh, subhanallah. Makanya kuda dulu kuat-kuat dari kuda sekarang. Ya, karena dulu makan besi ya. Sekarang makan roti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Makan roti atau roti? Roti tadi. Nah, sekarang masuk pada bab zakat beranda masuk. Zakat apa pertama? Ingatkan lagi. Zakat hewan ternak. Masih ingat berapa keluarga yang dizakatkan? 3 saja ya. Keluarga kambing, keluarga sapi, keluarga onta. Nah, selain itu tidak zakatkan. Keluarga kelinci tidak ya? Masuk zakatkan? Burung, ikan, tidak. Jadi yang diternakkan hanya 3 keluarga itu saja. Jadi kalau siapa yang nak mengelak dari zakat, jangan dekat-dekat. Nah, itu aja masalahnya. Nak ngelak dari zakat, jangan kata. Punya kerbau, saya tidak mau zakat Ustaz. Tidak apa-apa. Pokoknya apa? Sembeli setiap pekan sembeli undang kita. Masalah, tidak sampai zakatnya nanti itu. Kambing juga seperti itu. Pokoknya rajin aja bersedekah. Karena ada sebagian orang tidak sempat bersedekah, tidak sempat berzakat karena sedekah terus. Di antara sahabat ada yang seperti itu. Habis untuk disedekahkan. Pokoknya rutin dia sedekahkan. Sehingga tidak pernah sampai nisab. Makanya mencukupkan nisab kan tidak wajib. Nah. Mencukupkan nisab tidak wajib. Beda dengan sebagian harus umat Islam harus kaya, tidak. Umat Islam tidak harus kaya, umat Islam itu harus pemurah. Sebab berapa banyak orang kaya tapi loke aja. Loke. Nah, terpaksa bagai bawa pahat dulu kan. Baru bisa dikikik. Itu pun sikit-sikit keluarnya. Allah musta'an. Tapi Masya Allah berapa orang yang hanya sekedarnya tapi Masya Allah tabarakallah. Ya Pak ya, macam kerupuk aja ya Pak ya. Nah, subhanallah. Jadi kadang tidak sempat zakat dia. Nah, makanya siapa yang takut berzakat rajin sedekah. Tidak apa-apa. Antum di antara 2 kebaikan. Ini memang berat pula dikumpul itu. Awak ngumpul setiap pekan sekian kan? Berpanas, berdingin kita. Tungkus lumus, banting tulang. Tulang dibanting. Tiba-tiba di ujung tahun keluar 80 juta. Keluarkan? 80 juta. Berapa keluarkan? 2 juta. Gitu aja Pak Payang hitungnya. Apalagi kalau sudah 8 miliar. 80 juta dikurang 1/40. 1/40 daripada 80. 2 juta, 40 sejuta, 40 juta. Kan kali 2 juta. Berat kan? Ke 100 juta, 2 juta setengah. 2 juta itu berat Pak. Serius berat Pak. Pasti lebih berat dari 20.000. Iya kan? Pasti lebih berat dari 20.000.
Maka jangan tunggu sampai 100 juta. Jangan tunggu sampai 200 juta. Biarlah itu duit kita melili tobyang aja lah. Tahu melili tobyang? Banjir tapi belum sempat melimpah keluar. Itu namanya melili terbing. Itu Mak April tahu tuh, Pak. Melili tobyang apa lah? Sombo kalau bahasa kaminya itu loh. Belum sampai banjir. Sombo. Tahu sombo, Pak? Sembar. Itu artinya pasang naik tapi belum sampai keluar, belum naik ke daratan. Itu namanya sombo. Bagi yang belum hafal sekarang. Jadi baru mulai naik gitu. Atau disebut dengan melili tobyang. Kan pelajaran bahasa masuk juga, Ustaz. Saya kan termasuk menghidupkan kearifan lokal. Iya, kearifan lokal ini kadang-kadang kan kita tuduh anti kearifan lokal. Enggak, kita justru mendukung yang arif. Kalau yang tidak arif, yang kita tidak dukung kan yang tidak arif ini. Seperti kontes-kontesan kan tidak kearifan itu. Kontes. Misalnya gadis kampus. Apa yang dinilai? Yang dinilai dari gadis kampus, apa yang dinilai? Ancak. Itu yang pertama memang. Rancaknya ditengok. Siapa yang nilai? Jurinya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tentu yang laki-laki tengok. Yang namanya mata cinan ke yang rancak. Allah musta'an. Ini tidak kearifan lokal ini. Kalau saya, mohon maaf nih, istilah saya ini kejahilan interlokal. Sebab bukan dari sini asalnya. Bukan dari sini, nama aja kontes. Kontes bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa apa? Inggris. Berarti bukan dari sini, bukan kearifan lokal. Itu namanya kejahilan interlokal. Supaya tidak marah orang sini nanti. Ini diadopsi dari orang lain. Bukan kearifan lokal, bukan budaya lokal. Makanya seluruh yang namanya kontes-kontes itu bukan kearifan lokal. Itu kejahilan internasional. Allah musta'an, yang kita ikut-ikutan pula. Sampai namanya ada gadis kampus. Besok ditambah lagi gadis kampus Islami. Ya supaya dapat dukungan ustaz. Nah, banyak kiai pun ikut mendorong itu. Sehingga menjadi kebanggaan. Alhamdulillah terpilih mahasiswi kita sebagai gadis kampus. Nah, Allah musta'an. Taib kaum muslimin dan muslimat. Zakat apa kemarin sudah? Setelah itu zakat tanaman dah habis ya. Ada tanaman keras, ada tanaman lunak. Dah, tidak semuanya juga ya. Nah, padahal yang tidak dizakatkan kadang lebih mahal daripada yang dizakatkan. Allah berhak memilih dan menentukan apa yang dia inginkan. Nah, sekarang masuk pada zakat al-wariq. Wa farada, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wariqi sadaqah. Allah SWT akan menjelaskan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sedekah untuk membersihkan mereka, menyucikan mereka. Jelas dengan sedekah itu. Wa shalli alaihim, kemudian doakan mereka. Karena orang yang baru berbuat itu harus didoakan supaya tambah tenang dia. Kalau enggak tambah risau tadi kan. Dah berkurang pula 2 juta tadi. Nah, Allah musta'an, doakan. Karena doa itu sakanul lahum, akan menenteramkan hati mereka. Apalagi Nabi yang doakan, semoga Allah tambah harta yang kau tinggalkan. Dan Allah terima apa yang engkau berikan. Coba bayangkan. Yang diberi diterima. Ya tak? Yang ditinggalkan ditambah. Itu risau juga lagi, Pak. Risau lagi. Ini Bapak bayar, misalnya negara bilang bayar iuran wajib. Jangan sebut pajak. Iuran wajib. Nah, ke negara. Ya, bayar misalnya berapa sebulan? Setahun lah ya. Setahun misalnya 10 juta. Lalu Pak Presiden bilang, semoga Allah terima iuran antum.
Dan semoga Allah tambah rezeki antum. Tenang enggak? Sedikit tenang ya. Apalagi akan saya keluarkan SK kenaikan gaji. Nah, iya, dari gaji 2,5 juta jadi 3 juta. Gembira enggak? Apa sebab? Terbayang 5 kali 12? 5 kali 12? 500 kali 12. 6 juta ya. 6 juta dapat tambahan gitu. Apalagi kalau tambahannya 700 kali lipat. Berapa persen tuh Pak? 700 kali lipat. Berapa? Hah? 700%? Enggak. Masa 700%? 700% 7 kali lipat masih. Nah, tambah 01 lagi. 7.000%. Nah, gembira enggak? Awak naik gaji 2,5%, gembira enggak? 5%, gembira enggak? Hah? Kenaikan gaji berkala 5%. Dari 1 juta naik 5% dari 1 juta. Apa lama nak gitu? Nak nama gaji lagi ya? 1 juta naik 50.000. Gembira enggak? Gembira. Makanya diurus kan? Kenaikan gaji berkala. Apalagi kalau naiknya 500.000, apakah lagi naiknya 50 juta. Nah itu maksud saya. Coba ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa farada Rasulullah sallallahu fil wariqi sadaqah. Rasulullah SAW mewajibkan sadaqah fil wariq, yaitu perak. Jadi yang dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW menzakatkan atau mengambil zakat dari perak. Nah, wa akhadha al-muslimuna fi adh-dhahabi ba'dahu sadaqah. Dan kaum muslimin, maksudnya ijma' kaum muslimin. Karena di sini tanpa kecualian. Al-muslimun alif lam lil istighraq. Seluruh kaum muslimin setelah Nabi SAW menjadikan zakat juga dari emas. Imma bi khabarin an Nabi SAW lam yablughna. Mungkin ada kalanya, atau mungkin kenapa kaum muslimin setelah Nabi, maksudnya sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai zaman Nabi, tabi'ul atba' sampai zaman Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh orang Islam mewajibkan zakat emas. Mewajibkan zakat emas. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, kepadanya tidak sampai hadis yang sahih. Jelas? Tentang zakat emas. Tapi sampai kepadanya hadis yang sahih tentang zakat perak dari Nabi SAW. Dan memang seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dari sisi sanad hadis tentang zakat emas itu hadisnya dari jalan Umarah atau Hasan ibn Umarah, dan dia matruk. Orangnya matruk itu adalah hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya dhaifun jiddan. Dan kan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi dari jalan Al-Haris Al-A'war Al-Kufi. Ini orangnya kadzab, pendusta. Satu lemah sekali, satu pendusta. Sahih? Ya tidak mungkin sahih dari sisi riwayat. Dari sisi riwayat. Makanya ada kalanya kaum muslimin dan muslimat, hadis tidak ada secara sanad, tidak sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih, tapi ada. Tapi ijma'nya kaum muslimin memakai hadis itu. Ijma'nya kaum muslimin memakai hadis itu. Maka ijma' menjadi dalil. Dan dalil syariat itu ada Al-Quran, di bawah itu ada hadis, di bawah itu ijma'.
Ijma' dulu. Kalau langsung ke qiyas saja tuh. Ini pattern khilafiyah terus tuh. Sudah ke qiyas nanti masuk khilafiyah di situ. Sebab orang tidak sama ukurannya. Kalau ngukur itu udah mulai tidak sama kadang. Kadang mengkiaskan ke sini, kadang mengkiaskan ke sini. Jadi al-ijma'. Ijma' tidak boleh dilanggar. Seperti Al-Quran dan Sunnah. Sebab Nabi mengatakan bahwa ijma' umat ini maksum dari kesalahan. Ijma'nya umat ini maksum dari kesalahan. Bila ijma' kaum muslimin semuanya, kita tidak boleh keluar daripadanya. Tidak boleh keluar daripadanya. Seperti ijma'nya umat ini tentang salat 5 waktu. Atau misalnya ijma'nya umat ini bahwa wanita haid tak boleh pergi ke pasar. Kok pergi ke pasar tidak masjid? Tidak boleh salat. Mantap tuh. Kok jauh-jauh pergi kajinya. Nah, yang jelas ijma' tak boleh salat. Tak boleh puasa. Tak boleh titik. Nah, jadi kaum muslimin ini ijma'. Ini ijma'. Atau di antara hadis yang dari sisi sanad tidak sahih, tapi dan hadis ini jadi kaidah di kalangan usuliyin adalah kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan bagi sang pemberi hutang, maka dia termasuk riba. Dari sisi sanad hadis ini dhaifun jiddan. Hadisnya dhaifun jiddan. Tetapi para ulama usul fiqh mayoritasnya bahkan boleh dikatakan ijma' di sini atau ittifaq bahwa ini jadi kaidah seluruh hutang yang menghasilkan keuntungan bagi sang pemberi maka termasuk riba. Ada beberapa hal yang dikecualikan oleh mereka semisal saftajah dalam istilah as-salaf dulu adanya nama saftajah. Saftajah itu seseorang meminjamkan uangnya di luar tempat tinggalnya. Nanti dibayar sampai ke daerah asalnya. Misalnya para pedagang nih. Dagang misalnya antum sama-sama punya perdagangan misalnya ke Turki. Ya, ini di masa sekarang kan tidak terlalu sulit. Kalau dulu kan bayar. Atau di sekarang pun tidak masalah. Ada barang yang antum tak rencanakan beli, terlihat dari sisi profitnya sangat menjanjikan. Akhirnya antum tidak beli. Kita tidak punya, antum tidak nak transfer uang lagi, minta transfer mungkin agak ada kendala misalnya. Karena mungkin sudah menghabiskan jatah kredit per hari kan sudah habis, waktu kita terbatas. Lalu pinjam uang kawan, selepas itu janji bayar sampai di Pekanbaru. Ini bagi si pemberi hutang bermanfaat atau tidak? Khususnya zaman dulu. Ada tidak manfaat bagi dia? Kenapa tidak? Antum bawa uang dalam jumlah yang banyak. Berat apa enggak? Nah sekarang beban itu diambil oleh saudara kita. Ada untungnya enggak? Nah, baru tahu. Sebab saya pernah bawa titipan uang lumayan lah. Bagi ukuran saya sangat besar. Ya sekitar berapa waktu itu? Sekitar 40.000 loh waktu itu. $. Tapi dolar. Orang nitip untuk bangun masjid ya di Sulawesi sana gitu. Udah lama sekali. Ya orang nitip, awak kan enggak sangkut-sangkut nitip itu enggak masalah kan? Nitip tanpa ongkos kirim nih. Tanpa ongkos kirim. Nitip gitu aja, Pak. Oh sempatnya, ini 40 bagi kamu 2.000 kan lebih gembira juga ya Pak ya. Nah ini titipan sekitar 40.000. Terus terang tidak bisa saya tidur di pesawat.
sekilo sedikit, mana duitnya? Nggak nyaman Pak. Apa sebab? Sempat hilang, terganti. Ibaratnya bayar utang tidak makan gitu kan. Awak utang bayar tapi makan tidak dapat gitu. Iya Pak? Iya kan? Nah, berat itu. Kalau sudah makan baru bayar kan nyaman kita. Ini tidak makan tidak, utang, awak tuh utang gitu. Apa bapak duduk depan rumah makan misalnya diminta uang makan. Awak tidak makan, mau awak bayar? Nah, ya. Berat. Dikit-dikit itu dicari lah karena ditaruh dalam itu buktinya. Ada untungnya? Dah ya. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang seperti ini dikecualikan oleh yarhamakallah oleh para sahabat bahwa mereka biasa melakukan transaksi seperti ini. Ini namanya saftajah. Orang kan bisa transfer kan bawa pakai biaya. Antum misalnya tidak mau bawa uang ini atau masukkan ke bank atau ditransfer nanti pakai biaya enggak? Minimal waktu antum ke bank, kecuali yang spesial ya, apa istilahnya, apa namanya, yang enggak prioritas. Nah, ini orang sudah pernah mengalami tahu dia. Saya pernah menjadi sekali aja Bang, jadi nasabah prioritas itu. Dia jemput kita. Karena uang orang bukan uang kita. Ini kan lumayan, megang uang orang lumayan juga lah enggak ya. Sehingga sampai sekarang saya dikenal orang banyak duit sebab selalu megang duit orang gitu. Sampai sekarang masih ada. Kalau ada yang nak nitip boleh juga, tapi bersyarat saya boleh pakai. Nah, saya boleh pakai. Tapi yang nitip bersyarat juga, bila saya perlu harus dapat. Waktu itu juga saya siap. Bagian tidak berjumlah besar, kecil-kecil aja. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini diantaranya kullu qardin jar manfaat, jadi kaidah walaupun secara riwayat tidak sahih. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan imma bi khabarin anin Nabi SAW, mungkin ada khabar dari Nabi SAW yang mendasari ijma' itu, tapi tidak sampai kepada kita. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Wa imma qiyasan, atau berdasarkan qiyas. Dan qiyas itu dalil mu'tabar dalam syariat. Ala anna adh-dhahaba wal wariqa naqdun nas. Qiyasnya adalah karena emas seperti perak juga. Emas seperti perak menjadi standar harga barang bagi manusia. Ya, setelah zaman dulu kan barter. Artinya barang dengan barang. Habis itu ada uang. Ya. Nah, di zaman Nabi SAW, uang itu pada umum uang perak. Bukan tidak ada emas, tapi yang ada waktu itu uang perak. Ketika perak emas dijadikan uang, akhirnya emas pun dizakatkan. Ya, menurut Imam Syafi'i secara riwayat, karena jalur yang beliau riwayatkan dari dua jalan tadi, Al-Hasan ibn Umarah wa huwa matruk, dan jalan Al-Haris Al-A'war Al-Kufi juga terkenal dengan kadzib. Cuman Imam As-Suyuti seperti itu, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mensahihkan hadis itu di Majmu' Turuqih. Beliau mengatakan dalam Bulughul Maram, wa huwa indi haditsun sahihun, dan sebelumnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm, kama qala Ibnu Hazm. Dan Imam Al-Amir As-San'ani dalam syarah Bulughul Maram Subulus Salam, beliau mengatakan akhrajal Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir sahibut tafsir An-Nisaburi, wa Ibnu Abi Hatim dalam at-tafsir, wa Ibnu Marduyah juga dalam tafsirnya, min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Kalau yang di atas bukan hadis Abu Hurairah, tapi daripada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang
Imam As-San'ani menyebutkan diriwayatkan dari Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduyah atau Mardawaihi, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Berarti ada hadis lain. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi dhahab, tidak seorang pun yang memiliki emas, wala fiddah, dan tidak pula perak, la yuaddi haqqaha aw haqqahuma illa ju'ilat lahu yawmal qiyamati safaih, kecuali nanti di hari akhirat dijadikan emas dan perak yang tidak diberikan haknya itu jadikan lempengan-lempengan, wa uhmiya alaihi, lalu dipanaskan dan disetrikakan kepadanya. Nah, ada kalimat haq. Fahaqquha huwa zakatuha, maka haknya itu adalah zakatnya. Wa fil babi iddatu ahadits yashuddu ba'daha ba'dan. Dalam bab ini ada hanya beberapa hadis yang saling menguatkan. Saradaha fid Durril Manthur, seperti yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durr Al-Manthur, dalam menafsirkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sampai akhir ayat. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa kaum muslimin sepakat menzakatkan emas. Mungkin ada berita yang tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada beliau adalah ijma. Wa imma qiyasan, atau berdasarkan qiyas, bahwasanya emas dan perak sama-sama mata uang. Allazi tanazuhu, yang biasa mereka simpan. Orang kalau nyimpan uang biasa dengan emas dan perak. Bahkan standar uang negara pada hari ini juga berdasarkan emas. Wa ajazuhu athmanan ala ma tabaya'u, dan mereka jadikan harga jual beli di antara mereka. Fil buldan qabla al-Islam wa ba'dah, di seluruh negeri sebelum Islam dan sesudah Islam. Nah, karena keduanya sama-sama menjadi mata uang untuk jual beli, kemudian juga untuk menyimpan harta melalui emas dan perak. Bahkan kata orang menyimpan emas itu lebih menjanjikan, lebih mudah diuangkan daripada nyimpan aset-aset lain. Orang sekarang kalau asetnya berupa tanah, lama dijual cepat tak laku-laku. Ya kan? Sudah lama ditulis dijual cepat tanpa perantara. Susah. Tapi kalau emas tidak diumumkan pun, dicari orang juga. Tanpa diumumkan, bawa aja kapan aja, bawa ke tukang emas pasti langsung laku hari itu. Jadi kalau itu mana yang mau nyimpan emas atau nyimpan tanah? Hah? Nah, emas. Betul ya? Kalau di Jawa lebih laku lagi emas. Nah, ya emas lebih laku lagi. Enggak. Artinya karena dua-duanya menjadi alat simpan dan alat tukar yang kapanpun, dimanapun laku. Orang tak lagi melihat ini ke 13 karat, 18 karat, berapa lagi? 24. Masya Allah, punya pengalaman. Nah, saya tidak tahu juga itu Pak. Kalau Bapak bilang 24, 13, siapa? Ikuti aja itu, saya tidak tahu. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i mengatakan mungkin berdasarkan hadis tapi yang tidak sampai pada kita. Ini kan beliau jujur dia katakan bahwa mungkin maksud beliau bukan tidak sampai, tapi tidak sampai melalui jalan yang sahih. Tidak sampai melalui jalan yang sahih. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai qiyas. Karena qiyas berlaku sama kemarin masalah zakat kerbau misalnya. Kerbau ada di Arab kan tidak ada ya. Tapi diwajibkan karena dia masih satu kelompok. Satu kelompok atau satu famili dengan sapi.
Demikian juga dengan makanan pokok, beras, nasi, beras ya, bukan nasi ya, beras. Nah, itu dikiaskan kepada gandum dan seterusnya makanan-makanan pokok yang lain. Nah, ini yang menjadi ilahnya adalah menjadi harga dan alat tukar dan disimpan orang untuk menjaga hartanya. Walinnasi tibrun ghairuh. Padahal orang punya barang-barang berharga atau barang-barang mulia selain itu. Min nuhasin, tembaga, wa hadidin, besi, wa rasas, timah. Falamma lam ya'khuz minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun ba'dahu zakatan. Ketika Rasul tak mengambil zakatnya dan tidak seorang pun dari ulama setelahnya mengatakan ada zakatnya. Tidak ada zakat emas, tidak ada ulama mengatakan ada zakat emas, taraknahu, kita tinggalkan pula. Karena ijma'. Maka Imam Syafi'i kalau sudah ijma' tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Ini sepakat ulama. Ittiba'an bitarkihi. Kita mengikutinya karena Nabi meninggalkan. Ini masalah at-tark. Dalam masalah fikih ditinggalkan oleh Nabi itu masuk enggak harus diikuti. Kan sebagian kan hari ini enggak semua yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan. Artinya enggak semua amalan itu mesti diamalkan Nabi SAW. Dari sini berangkatnya. Apakah yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan? Hah? Nabi Syafi'i bilang kita tinggalkan karena Nabi meninggalkan. Bapak tidak mau ikut Nabi nampaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya, Nabi melakukannya, kita ikuti apa enggak? Kita ikuti. Lalu Nabi meninggalkannya, kita ikuti atau tidak? Kita ikuti. Kenapa enggak kata Bapak tadi? Ragu, sekarang yakin. Taib. Nabi nak pakai HP. Bapak pakai HP. Ayo tinggalkan. Nah, buat HP-nya. Hah? Ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi yang dimaksud yang ditinggalkan Nabi yang ada dan ditinggalkannya. Ada dan ditinggalkannya, atau akan ada tapi dia larang untuk kita mengikutinya. Jelas? Apa contohnya? Di zaman Nabi enggak ada tapi dilarangnya kita mengikuti setelahnya. Hadis yang selalu Bapak baca dan ini ditakuti oleh orang banyak. Itu tahu rupanya. Nabi suruh atau Nabi tegah? Dilarangnya, tegah kan sama larang untuk rubah-rubah bahasa saya. Nabi larang kita mengikutinya. Dia berarti kan disuruhnya meninggalkan, betul kan? Ada di zaman Nabi bid'ah. Terjadi khilaf. Kaum muslimin dan muslimat. Bid'ah enggak ada di zaman Nabi. Maka keliru besar kalau ada yang mengatakan sahabat berbuat bid'ah depan Nabi lalu Nabi benarkan. Sebab syariat belum selesai. Makanya tidak ada yang namanya nambah-nambah. Baru nambah itu setelah selesai. Kalau rumah kita belum selesai, lalu dibuat orang teras. Nambah nih, bukan tidak nambah ini, baru selesai. Jadi menambah itu setelah usai, setelah selesai. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Makanya dari berangkat dari ini, dari keliru menafsirkan bid'ah bahwa bid'ah ada zaman Nabi, akhirnya bid'ah itu jadi sunnah jadinya, jadi legal. Ini subuhat luar biasa ini kaum muslimin. Ini subuhat yang menenggelamkan banyak umat. Nabi saja membolehkan bid'ah, masa Wahabi tidak boleh kan? Nah, itu lagi. Akhirnya dituduh kita orang yang untung Nabi tidak Wahabi. Kalau sempat Nabi Wahabi, itu bid'ah semuanya dolalah. Nabi yang bilang bid'ah semuanya dolalah. Nah, oleh itu kaum muslimin, dari sini terjadi penyimpangan. Sebab apa? Yang namanya syubhat itu memang selalu berdalil. Yang namanya syubhat itu selalu berdalil. Bisa dalilnya tidak sahih
atau pengambilan dalilnya yang tidak sahih. Maka di sini perlulah hadis Nabi untuk menafsirkan hadisnya sendiri. Jelas? Jadi HP bapak mana? Hah? Enggak punya? Sengaja enggak bawa ya. Enggak, kayaknya ada sudah punya firasat juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi HP itu tidak ada zaman Nabi. Tapi apakah dilarang oleh Nabi? Kenapa enggak? Urusan dunia. Urusan dunia. Dia hanya sebagai alat. Makanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi buka seluas-luasnya. Tapi kalau masalah agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, ma'asyiral kiram. Lalu kan dipakai juga untuk ngaji katanya. Ya. Ini yang kadang-kadang ini seolah-olah berdalil, tapi ini sebenarnya salah dalil. Tapi bukan pembahasan sekarang ya, Pak ya. Bukan pembahasan sekarang. Ternyata waktu habis, Pak. Hah? Baik. Kita selesaikan satu alinea ini. Memang gimana caranya? Saya ini memang begitulah caranya. Hah? Bapak tidak suka kasih tahu aja, Pak. Allah musta'an. Sebab kalau saya langsung baca kitab saja tanpa cara begini, saya sendiri mengalami apa yang ketentuan rasakan. Ya, saya baca seperti guru-guru kami pada umumnya gini, walinnasi tibrun ghairu, bahwa manusia juga memiliki benda-benda mulia selainnya, min nuhasin wa hadidin wa sasas, yaitu berupa tembaga, emas, besi dan timah. Nah, semua ini tidak dizakatkan. Falamma lam ya'khuz minhu Rasulullah SAW. Ngantuk Bapak. Apalagi sampai subuh nih, apalagi yang sahur tadi. Jadi oleh sebab itu mohon maaf aja saya agak bawa berbaling-baling tuh. Ya, apa namanya membelen-belen gitu. Itu membelen. Kan ibarat pesawat kan dulu muter dulu ya. Nah, kalau sempat langsung bang, suka Bapak. Keras hantamannya Pak, enggak bisa. Jadi mohon maaf aja. Waktu memang cepat berlalu. Sabar ya. Nah, taraknahu tibaan bitarkih, karena kita ikut Nabi meninggal. Kenapa ditinggalkan? Nabi ada emas waktu ada perak, bukan perak Pak, tembaga, besi, apa namanya, intan, permata. Ada zaman Nabi? Ada. Kemudian tidak dizakatkan oleh beliau. Tidak diambil zakatnya. Ya, artinya orang yang punya itu tidak diwajibkan zakat oleh Nabi. Kemudian tak satu pun ulama dari kaum muslimin yang memang memungut zakat dari itu. Beda tadi emas kan, beliau bilang emas tak sampai ke kita beritanya dari Nabi SAW. Cuman seluruh kaum muslimin mewajibkan pajak, zakat. Ini saya suka tuh. Ya, membuat kita bangun lagi. Nah, jadi kaum muslimin tidak mengajukan zakat. Jelas? Nah, sekarang Nabi SAW sabit dari beliau tidak mengambil zakat dari selain emas dan perak. Sekalipun ada barang-barang mulia selain itu di zaman beliau. Maka ketika beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Baik. Ditambah lagi tak seorang pun kaum muslimin, artinya tidak ada ijma, ya, yang mengambil zakat dari benda-benda tersebut. Wa annahu la yajuzu an yuqasa bil-dhahabi wal-warik, bahwa benda-benda tadi tak bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Kias pun tak bisa. Apa pasal? Saya beli misalnya rumah bapak ini dengan segudang besi. Ada yang mau? Hah? Enggak ada kan? Itu juga tidak jual beli, tapi kecuali barter namanya. Dia tidak jadi alat tukar. Tidak menjadi alat tukar. Nah, allazaini huma tsaman aman fil buldani ala ghairihima, di mana emas dan perak menjadi harga tukar secara umum di seluruh negeri yang menjadi harga bagi barang-barang yang lain.
li'annahu fi ghairi ma'nahuma, karena benda-benda tadi tak semakna dengan emas dan perak. La zakata fi, tidak ada zakatnya. Wa yasluhu ayushtara bil-zahabi wal-wariqi ghairuhuma, dan bisa dibeli dengan emas dan perak barang-barang selainnya. Minat tibri ila ajalin ma'lum, dari barang-barang mulia tadi sampai waktu yang tertentu, wa biwaznin ma'lum, dengan timbangan tertentu. Kalau emas dan perak kan harus tunai kan? Harus tunai. Tapi barang tadi dibeli dengan emas boleh dilambatkan. Misalnya saya beli emas dengan emas, mesti ha'an hak biha, harus sekarang dan harus jelas harganya. Jelas? Tapi kalau emas dengan lainnya, boleh enggak? Boleh enggak dilambatkan bayar? Ya boleh. Itu yang sering malah kan. Nah, makanya ketika kita belikan mobil misalnya dengan emas. Kalau belinya cash, harganya misalnya 50 atau 500 gram emas. Tapi kalau kredit menjadi 550 gram. Deal. Salah satunya, tidak boleh dua-duanya. Ya, harus jelas kredit kah atau cash. Saya bilang cash, ya bayar langsung 500. Tapi saya berkredit boleh sampai waktu yang ditentukan, misalnya dalam waktu 2 tahun. Cuman beda pendapat ulama dalam masalah boleh tidak pakai deposit atau tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh pakai deposit. Sebagian karena hajat sekarang, ya pada hajat sekarang mereka membolehkan pakai deposit DP ya. Nah, kalau yang lebih nyaman sebenarnya tanpa DP dengan angsuran sama dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir. Wallahu a'lam. Dan biasanya saya suka yang ini. Misalnya orang nak tawarkan ini tanah murah di hutan, tetap jin buang anak misalnya. Ya, kalau konten 12 juta, satu kapling 300 meter misalkan. Kalau kredit 15 juta, DP 2 juta, angsuran 250. Saya biasanya minta, saya tidak mau pakai DP, tapi angsuran saya 500. Sekira antum bapak sebagai penjual mana yang suka? DP 2 juta selama 2 tahun, misalnya, berapa saya tidak tahu hitungnya, hitung aja sendiri nanti. Itu sebulan 250. Daripada saya tanpa DP, saya bayar 500 per bulan. Bapak suka yang mana? Enggak, bapak penjual. Jangan pembeli. Pembeli ialah suka yang murah terus, memang. Angsuran kecil. Kalau perlu nanti tidak jadi dibayarkan, itu diputihkan. Hah? Sebagai penjual, mana yang lebih lunas? Yang bayar 500 tanpa DP atau yang bayar 250 dengan DP? Yang tak pakai DP lebih cepat lunas. Pasti dia suka. Kecuali bapak bilang saya tidak mau pakai DP ada banknya. Cuman angsuran tetap sah. Itu pikir dia lama aja pikir tuh. Nah. Iya kan? Sebab kalau 2 juta itu berapa angsuran tuh? 8 ya. 8 angsuran. Nah. Jelas 2 juta kan 8 kali. Saya dalam bayar 4 kali selesai. Jelas Pak? Pasti lebih suka bapak tuh. Insya Allah bapak pasti lebih suka. Nah. Keluar dari khilaf tadi. Tapi bagi yang ini pada umumnya atau ulama kontemporer pada umumnya membolehkan dengan DP. Atau masalah yang lain-lain dan dana sebagainya itu urusan lain lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi boleh dengan emas dibeli barang yang lain dilambatkan karena dia bukan alat tukar. Andainya dia alat tukar tidak boleh lagi. Baik. Sampai di sinilah dulu Pak ya. Nah, sampai sini dulu, kita jumpa kembali insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya,
kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.